Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda karena telah hadir pada sesi konseling hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya di sini sebagai konselor Anda pada sesi konseling hari ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa peraturan yang harus Anda patuhi dan perhatikan selama sesi konseling ini dimulai. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan tempat duduk Anda atau ruangan setelah sesi konseling ini dimulai, dan tolong alat komunikasi Anda dinonaktifkan. Sebelum itu saya meminta izin untuk merekam sesi konseling ini. Tujuannya agar membantu saya mengevaluasi informasi yang Anda berikan kepada saya. Semua informasi yang Anda berikan akan saya jaga kerahasiaannya dan saya untuk akses akademik saya. Apa diperbolehkan? Boleh. Oke, sebelum itu silahkan Anda mengisi identitas terlebih dahulu. Tujuannya untuk menjaga Anda sebagai pelayan. Silahkan Anda mengisi identitas Anda, Yaya sama Eko. Apakah betul ini dengan Kakak Agrita Sukma Cahaya? Iya, betul. Kakak Agrita Sukma Cahaya lebih nyamannya dipanggil siapa? Yaya. Yaya. Oke. Kakak Yaya, kabarnya hari ini bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan Kakak Yaya selama jalan ke sini? Alhamdulillah lancar. Apa sih yang membuat Kakak Yaya ini melakukan konseling hari ini? Karena sering overthinking. Overthinkingnya tuh karena apa? Karena teman-teman sih, Kak. Ada pernah suatu kejadian waktu SMA. Jadi kan saya tipenya kalau belum terlalu dekat dengan teman kayak menutup diri, tapi kalau udah dekat bakal tidak apa-apa aja begitu bercandanya. Nah, temanku ini yang waktu SMA kayak yang cowok, dia ndak terlalu dekat, jadi kayak teman sehaji, tapi teman kelas. Nah, tiba-tiba baru 1 minggu masuk persekolahan SMA, tiba-tiba fotoku dia jadi stiker, Kak. Jadi kayak menurut itu pembulian sih, Kak. Jadi kayak kenapa terus disebar ke grup kelas. Nah, saya overthinkingnya atau Kak tersebar ke satu angkatan atau satu sekolah, itu suka overthinking. Bagaimana perasaan kakak setelah mengalami kejadian tersebut? Merasa sedih sekali sih, Kak, karena sebelumnya udah pernah dikasih begitu. Itu pun yang kasih begitu teman dekat sih, gak apa-apa aja. Tapi kalau kayak orang baru yang belum ditahu karakternya, sifatnya dia bagaimana, tiba-tiba dikasih begitu kayak gak terima sih, Kak. Berarti Kakak Yaya ini merasa overthinkingnya dengan kejadian yang kakak alami. Iya, betul. Tapi pernahkah Kakak Yaya menceritakan pikiran overthinking Kakak Yaya ini kepada temannya? Kalau teman enggak, tapi langsung ke guru BK. Tapi salahnya yang guru BK itu kayak disuruh maafan, enggak ditanya apa penyebabnya, kenapa dikasih begitu temannya. Apa respon Kakak Yaya waktu terjadi masalah tersebut? Sedih, nangis sih, Kak. Terus kayak terus terpikir kan kayak apa yang buat Kak dikasih begitu, perasaan enggak siapa pai gini orang kayak dekat pun enggak, terus tiba-tiba dikasih begitu. Tapi pernahkah Kakak Yaya
pernahkah kakak ini merasa kecewa dengan respon guru BK-nya? Iya sih kak, kecewa karena kurang ditindaki. Berarti kakak Yaya ini overthinking karena kejadian waktu SMA dulu ya, Iya betul. yang membuat kakak Yaya ini merasa kecewa dengan respon gurunya karena tidak sesuai dengan harapan kakak Yaya. Iya betul. Setelah kejadian tersebut, apakah ada kejadian yang lain? Tidak sih kak. Lalu apakah setelah kejadian tersebut pikiran overthinking kakak Yaya terus menerus atau berhenti saja di situ? Terus menerus sih kak, kayak kurang percaya dengan orang di sekitar, itu lalu susah percaya, terus kayak menutup diri kak. Apa dampak dari overthinking kakak tersebut di kehidupan sehari-hari kakak Yaya? Jadi tiba-tiba yang dulunya ceria jadi pendiam, terus dulu temanku banyak ini mulai dibatasi, terus itu. Saya mengerti ya perasaan kakak Yaya bagaimana saat kejadian itu tersebut. Terus apakah dari sudut pandang kakak setelah kejadian tersebut berubah atau tetap sama? Tetap sama. Kayak tetap menutup diri dan belum berani untuk percaya diri lagi kak karena masalah itu. Berarti kakak Yaya ini setelah terjadi kejadian tersebut kakak Yaya lebih menutupi diri ya? Iya, jadi kayak pendiam, jarang nih bersosialisasi dengan teman. Dengan kejadian tersebut berarti kakak juga merasa kecewa dengan perilaku teman-temannya ya? Iya. Tapi pernahkah kakak Yaya ini menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya atau keluarganya? Tidak pernah. Enggak pernah? Dengan kejadian tersebut, apakah kakak Yaya ini pernah mencari solusi untuk berhenti memikirkan pikiran kakak Yaya ini yang merasa dirinya overthinking? Pernah. Kan lama-lama itu kan itu harus dibuat. Nah, dari situ berpikir kayak mungkin saya harus pahami temanku dan mulai cari tahu kenapa dia begitu kak, dan mulai kak percaya lagi, percaya ke teman-temanku. Nah setelah itu kayak mulai pendekatan kak, kayak mulai bersosialisasi lagi, coba dari awal, dan ternyata anaknya begitu kak, suka bercanda, tapi leluconnya tuh kayak agak keterlaluan sih kak. Berarti kakak Yaya ini pernah yang mencari informasi lebih dalam tentang teman kakak yang menyesalkan kakak? Iya, jadi kayak mulai mengenal sifat-sifatnya, kayak mulai dekat sama dia kak, mulai kayak ajak bicara, terus kalau ke kantin juga kak, mulai pergi sama-sama. Berarti kakak Yaya ini pernah kayak menceritakan kejadian tersebut kepada orang terdekat kakak Yaya? Pernah. Apa respon dari teman-teman? Nah waktu saya tanya sepupuku, terus katanya bilang enggak, sabar nih, mungkin ada maksudnya itu dari situ, enggak gitu, kayak dikasih positif kak, ke arah positif, ini terlalu dipikir apa. Tapi oke baik, dengan solusi dari orang terdekatnya, apakah kakak Yaya ini mendapatkan solusi dari pikiran kakak Yaya tersebut dengan pendapat orang terdekat kakak Yaya? Agak susah sih kak dengan, tapi lama-kelamaan juga kepikiran dia yang sepupuku itu bilang. Jadi kakak Yaya ini overthinkingnya terus menerus ya atau menetap dengan satu kejadian tersebut? Terus menerus kak, ada juga beberapa hal yang buat kita overthinking. Boleh diceritakan? Boleh. Yang teman perempuan
di kelas atas. Nah terus kayak nggak mau bergaul sama kita yang orang biasa. Itu yang kayak buat kak overthinking dan kurang percaya diri main sama mereka. Apakah setelah kejadian tersebut kakak Yaya ini kayak bagaimana perasaan kakak Yaya setelah kejadian tersebut? Agak sedih sih kak, karena kan teman-teman itu tidak boleh dipilih-pilih kayak di teman apa di harus ditemani semua orang, tidak boleh dipilih-pilih dan beda-bedakan. Berarti perasaan kakak Yaya setelah kejadian tersebut merasa sedih juga ya? Iya, betul. Tapi pernah kakak Yaya menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya atau pikiran kakak Yaya selain itu? Iya. Apa respon dari teman-teman? Itu temanku itu responnya temanku kayak bilang yang kayak agak jauh kita. Tapi setelah kejadian tersebut, apakah kakak Yaya berusaha untuk tidak memikirkan perasaan kakak atau pikiran kakak yang kakak alami? Kadang cuek kita, tapi biasa tiba-tiba kepikiran ide. Dengan pikiran kakak Yaya tersebut, apakah kakak mengganggu keseharian kakak Yaya? Iya, agak mengganggu sih kak. Kayak kalau mau teman lagi tuh kak kayak tiba-tiba insecure kak. Iya. Kakak Yaya ini merasa juga dirinya insecure ya? Iya. Tapi pernahkah kakak Yaya ini dengan pikiran kakak Yaya overthinking dan insecure mencari solusi dari pikiran tersebut? Pernah kak. Saya biasanya kayak menulis apa yang saya rasakan, sampainya bulletkan semua kak di buku catatan itu. Setelah itu ada rasa kayak puas gitu. Berarti kakak Yaya lampiaskan isi pikiran kakak Yaya atau kesalahan kakak Yaya lewat menulis ya? Iya kak. Tapi pernahkah kakak Yaya menceritakan lagi kepada orang terdekatnya tentang rasa insecure kakak? Pernah ke sepupuku. Apa respon dari kakak sepupunya? Itu kak kayak didengarkan ke ceritaku, terus dikasih saran-saran, terus dikasih ke hal positif kayak oh enggak gitu, kayak dikasih kata-kata penenang. Dari solusi tersebut, apakah ada dampak positifnya dari kakak Yaya? Ada kak, kayak mulai kepikiran dan oh iya enggak gitu. Saya mengerti perasaan kakak Yaya ya selama kakak mengalami kejadian tersebut. Tapi pernahkah kakak Yaya ini kayak berhenti memikirkan apa yang kakak Yaya pikirkan seperti overthinking atau insecure? Pernah kak, pada saat sering ketemu dengan teman-teman yang baik tuh kak, kayak orangnya terbuka juga. Nah pada saat itu kayak itu overthinkingku kayak hilang semua kayak nabantah bahwa kayak tidak semua orang begitu. Ada juga orang yang baik yang mau main sama kita dan tidak membeda-bedakan teman, kayak bagus kayak attitude-nya kak ya. Dengan kejadian tersebut, apakah pernah kakak Yaya menyelesaikan masalah pikiran kakak? Ya, kakak Yaya mencari penyelesaian masalah yang membuat kakak Yaya itu berkepikiran terus menerus. Kalau mencari penyelesaian biasanya itu sih kak dengan cara kalau bukan menulis menceritakan ke orang terdekat. Oke, berarti setelah kakak Yaya menceritakan kejadian tersebut, kakak Yaya sering mendapatkan solusi ya? Iya. Apakah kakak Yaya mempunyai sahabat atau teman terdekat? Iya ada. Apakah kakak Yaya sering menceritakan kejadian tersebut kepada teman dekatnya? Sering sekali. Apa respon dari teman dekat? Kalau teman dekat tuh lebih ke pendengar. Setelah didengar itu dikasih saran-saran. Kakak Yaya ini sering ya menceritakan kejadian tersebut
Iya. Setelah menceritakan kejadian tersebut yang kepikiran kakak, apakah perasaan kakak Yaya ini lebih lega atau belum terselesaikan dengan pikiran kakak Yaya? Kadang-kadang sih Kak, kadang bisa langsung lega kalau sepemikiran, kadang juga kayak masih kepikiran sedikit. Oke, berarti kakak Yaya ini masih stuck ya dengan pikiran tersebut. Iya. Tapi apakah pernah ada kejadian selain itu yang membuat kakak Yaya ini berpikiran overthinking terus? Ada Kak, kayak misalnya kalau di daerah kalau kayak di bagian rumah tuh Kak, lingkungan rumah, nah itu kayak biasa kan dituntut Kak sama orang tua kayak bersikap baik, ramah begitu, yang kayak biasa yang positif. Nah, sedangkan tetangga kita punya tetangga yang kayak semuanya diurusi begitu Kak, kayak dia ancam tadi karena ada teman laki-lakiku datang ke rumah itu sih Kak, kayak biasa overthinking bilang pasti digosipin misalnya ini ya, jadi setel lagi. Oke, berarti overthinking kakak Yaya ini mulai dari proses dari memantaukan kakak Yaya, dengan lingkungan tetangganya juga. Tapi bagaimana perasaan kakak Yaya setelah terjadi overthinking tersebut? Karena overthinkingnya itu pada saat malam Kak, jadi kayak sedih gitu sih Kak, dan kepikiran agak susah juga tidur karena kepikiran terus. Oke, apakah pikiran tersebut menghambat kegiatan sehari-hari kakak Yaya? Kan kadang-kadang sih Kak, kadang menghambat, kadang juga tidak. Baik. Tapi dengan pikiran kakak Yaya, pernahkah kakak Yaya memikirkan sudut pandang ke depannya dengan apa yang pikiran kakak Yaya ini lakukan? Pernah sih Kak, kayak kan sebelum melakukan pasti kepikir kita kan ke depannya. Iya, kayak mulai mah bilang kepikiran kayak misalnya kalau melakukan kayak ini kira-kira apa yang teman-temanku atau orang-orang lain bakal reaksinya bakal bagaimana. Iya. Berarti kakak Yaya pernah yang memikirkannya. Tapi pernahkah kakak Yaya mencari solusi dari overthinkingnya tersebut? Untuk cari solusi sering sih Kak. Biasa dengan bagaimana cara kakak Yaya mencari solusi? Biasa saya alihkan ke, kalau pusing sekali itu biasa aku alihkan ke game atau ngobrol sama teman. Setelah kakak Yaya mencari solusi dengan mengobrol ke temannya, berarti kakak Yaya ini sering mendapatkan saran juga ya dari teman-teman dan dari 3 overthinking kakak Yaya ini? Iya, sering. Oke, berarti apa respon teman-temannya dari pikiran kakak Yaya tersebut? Biasa kalau ceritanya agak menjengkelkan temanku juga, biasa jengkel Ki. Kalau kayak sedih kalian kayak didengar dulu sama temanku, terus kayak bilang sabar Mia, tapi kasih kata-kata penenang. Terus biasanya temanku kasih saran kayak bagaimana caranya hadapi. Apakah kakak Yaya ini tampak kecewa setelah apakah ada pernah kakak Yaya ini tampak kecewa setelah jawaban dari teman-teman tersebut? Oh iya, pernah Kak kecewa. Saya cerita ke teman kelas, terus kayak responnya itu enggak seperti yang kita mau. Berarti kakak Yaya ini pernah yang sarannya itu tidak sesuai dengan harapan kakak Yaya? Iya, pernah. Baik. Terus langkah-langkah apa sih yang kakak Yaya ini akan lakukan setelah sesi konseling ini dimulai? Setelah sesi konseling ini selesai? Kan agak belum itu Kak, habis cerita mungkin bakal saya evaluasi lagi diriku bagaimana ke depannya. Dari cerita kakak Yaya tersebut saya merasa tahu ya perasaan kakak Yaya bagaimana ketika kita
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.